Nah, untuk pagi hari ini Pak Edu akan menyampaikan beberapa hal, di antaranya tentang ujian praktek. Nah, ujian praktek kalian harus ngapain sih prakarya? Ini banyak anak yang bertanya-tanya. Nah, ini terlihat ya? Terlihat? Terlihat, Pak. Nah, ini contoh salah satu pilihan option. Jadi nanti Pak Edu ada dua pilihan ujian praktek. Yang pertama itu tetap yang sudah Pak Edu sampaikan di awal tentang cara mengolah bahan dasar peternakan dan perikanan. Nah, jadi nanti kalian masak bahan dasarnya dengan telur. Nah, itu salah satu option pilihan pertama untuk limbah plastik lah. Nah, contohnya bisa seperti ini. Ini ada sumbu, enggak, bukan sumbu. Itu tali pramuka dipotong, dimasukkan di tanah. Kemudian yang pertama tuh botol plastik dipotong bagian atasnya, di bagian lehernya, kemudian ditaruh tanah dan diberi tanaman hias. Itu juga bisa salah satunya. Itu salah satu bahan kerajinan limbah plastik yang bisa diolah dan bisa dimanfaatkan. Itu. Jadi lebih jelasnya akan Pak Edu jelaskan dari yang pertama. 7, halaman 7, 2. Oke, ini ya. Yang pertama, jadi Pak Edu mempunyai dua option pilihan untuk ujian praktek yang nantinya kalian akan memilih. Khususnya untuk cewek-cewek, Pak Edu akan mempermudah caranya dengan mengolah bahan peternakan berbahan dasar telur. Itu kan kalau memasak cewek-cewek suka tuh. Ya, kalau cowok-cowok nggak begitu. Biasanya masaknya entah itu gosong, entah itu kasinan, entah itu ya nggak enak dimakan lah. Bisanya cuma masak air sama masak Indomie. Itu untuk cowok-cowok. Nah, yang pertama, option pertama untuk ujian praktek, kalian Pak Edu suruh mengolah bahan pangan hasil pertanahan dari bahan dasar daging, telur, susu. Nah, Pak Edu akan fokuskan bahan dasarnya telur. Telur. Telur ini akan dijadikan seperti apa? Telur mata sapi itu juga salah satu olahan bisa kalian buat. Itu mudah tuh. Ya, hanya nanti lawannya sama minyak goreng. Kalau kepeletusan ya lumayan lah. Itu. Kalau lebih mudahnya lagi membuat telur dadar. Tapi jangan telur dadar yang biasa. Kalian bisa tambahkan mungkin pakai daun bawang, onclang itu. Bisa lombok, brambang, terserah lah sesuai dengan kemampuan kalian. Kalian bisa memodifikasi olahan itu. Kemudian, nah, indikator pencapaian kompetensinya, nah, itu yang pertama menyiapkan alat untuk memasak. Pastilah. Kita langsung masuk ke unsur-unsur yang akan dinilai. Ini, ada 5 unsur yang akan Pak Edu nilai. Jadi, nanti yang harus kalian persiapkan, yang pertama, persiapan alat. Bisa teflon, bisa sotil ya itu ya. Kemudian mangkok untuk mengaduk telurnya, garpu, sendok, dan lain sebagainya. Nah, jadi hasil ujian praktek nanti kalian itu dalam bentuk video. Contoh, kalian persiapkan alat dulu. Kalian HP-nya bisa dipegang seperti ini, foto atau video juga boleh. Tapi nanti pengumpulannya dalam bentuk video. Durasinya tidak perlu panjang-panjang, ya bisa sampai 1 menit. Itu sudah lumayan lah, itu sudah lama lah itulah. Kalian bisa edit, potong-potong di situ. Kalau enggak kalian mau dalam bentuk video juga boleh. Atau lebih enaknya lagi,
kalian kayak buat tutorial. Ya, jadi ya, HP-nya ditaruh di tripod, itu ditempatkan di sudut dapur, ya, perlihatkan muka kalian, bentuk kalian pada saat memasak, itu juga lebih bagus. Itu. Yang pertama, persiapkan bahan. Bisa kalian foto, bisa kalian video. Dikasih tunjuk. Contoh, foto ini ada pisau ya, pisau ditunjukkan itu. Kemudian ada wajan gitu ditunjukkan. Kalau enggak, tunjukkan dari atas ini juga boleh. Itu yang pertama, persiapan alat. Kemudian persiapan bahan. Telurnya kalian mau variasi pakai apa? Tambahannya apa? Selada, daun selada, onclang, bayam, ketumbar, ya udahlah ya, sekreatif kalian itu. Kemudian yang ketiga, proses memasaknya. Cara menuangkan minyak gorengnya ke teflonnya atau wajannya. Penanganan bahannya seperti apa? Telurnya diaduk dulu atau dicampur sama cabai juga bisa. Sistematika kerjanya seperti apa? Cara mengolahnya, cara membaliknya, gosong apa enggak, itu. Silakan kalian difoto atau di video. Tidak perlu kalian membuat seperti tutorial. Oke, yang pertama, Pak Edu, saya mempersiapkan alat, ada wajan, terlalu lama bertele-tele ya nanti. Itu. Ini Pak Edu takutnya kalian ditinggal nih. Pak Edu ngomong sama komputer. Mungkin dibuka dulu ya kameranya. Pak Edu mau lihat itu. Nah, Vincento. Nah, yang lain. Good. Pertahankan biar Pak Edu gak ngomong sama komputer. Kemudian menerapkan K3, keselamatan kerja. Ya, kebersihan, keselamatan pada saat kerja. Nah, apakah nanti pada saat menyalakan kompor itu juga perlu diperhatikan saat angkat teflon atau wajannya menggunakan kain, mungkin bantuan kain supaya tidak panas, itu harus diperhatikan juga. Kemudian yang unsur penilaian yang keempat, hasil masakan. Nah ini, hasil masakannya. Perlu kalian plating. Plating tahu? Salah ya? Bahasa Inggrisnya ya? Apa aja? Kok mangguk-mangguk tuh plating apa aja? Apa aja? Penyajiannya kan, Pak. Penyajiannya. Ada yang lain? Cara mudahnya lah. Penyajiannya oke. Selain penyajian, Ya kayak definisinya gitu, Pak. nah finishing itu sama aja menghias. Nah, di terakhir tuh perlu. Kemudian yang bagian paling penting, sikap kerjanya, setelah kalian memasak, kalian hidangkan HP-nya, HP-nya ini, HP saya kasih tunjuk, kalian mengicipi hasil masakan kalian. Itu, dicipi, disendok, kalau perlu dihabiskan. Itu kan ada video yang dipercepat. Selama kegiatan ujian praktek mengolah bahan dasar telur ini, ya hasil video kalian boleh dipercepat. Kayak dipercepat lebih 1,5 detik lah atau berapa lah, itu kan bisa ada settingannya. Kalau enggak di WA Story itu kan ada alat untuk mempercepat, itu juga ada. Di IG juga ada, apalagi di TikTok tuh banyak tuh. Itu dipercepat boleh ya, sambil kamu makan gini cepat gini, dipercepat videonya juga boleh ya. Di hasil kegiatan setelah kalian mengicipi, kasih tanda jempol ya, bahwa masakan kalian enak. Kalau nggak enak Kak, masakannya Pak, nah gini berarti ya, itu. Tapi nggak usah, kalau masakannya nggak enak Pak itu nggak mau menilai. Kalau kalian alergi dengan telur ya, yang mengicipi bisa adik kalian atau orang tua kalian. Malah itu semakin berbahaya. Jadi kayak Master Chef beneran. Nanti di video orang tua kalian atau adik kalian pada saat mengicipi telurnya. Secetak ini disendok, terus dimakan, diicip, lup, orang tua kalian langsung dilepas. Tuh, ya,
Chef Juna itu berarti. Nah, dah nilainya jelek gitu berarti. Ya, lebih baik, lebih amannya tuh kalian yang mengicipi, kalau enggak adik kalian lah. Oke, Dik. Nanti kalau sudah diicipi sedikit, angkat jempolnya ya enak gitu. Nanti kakak kasih uang jajan. Nah, itu tips yang paling mudah lah. Seperti itu. Itu untuk ujian praktek yang pertama. Pak Edo mau kalian mengumpulkannya dalam bentuk video, ya. Nanti Pak Edo akan kasih filenya di psikologi. Silakan mulai dari sekarang sudah bisa membuat atau mencicil, ya, entah itu kalian memasak telur. Nah, dan juga Pak Edo tidak memberikan batasan ke kalian. Mau olahannya yang berbahan dasarnya telur. Kalau kalian mau buat omelet yang dicampur dengan mie goreng itu, omelet telur mie, kan sering tuh cewek-cewek tuh buat kayak gitu tuh. Mie goreng sudah jadi, setengah jadi apa-apa, dicampur sama dengan bumbunya, kemudian dikasih telur, diudak, kemudian digoreng jadi omelet mie telur. Itu juga boleh. Itu kan berbahan dasarnya telur. Atau kalian mau buat telur balado juga boleh. Telur dadar, telur gulung juga boleh. Tapi jangan beli ya. Kalian punya tiba-tiba beli telur gulung yang keliling di komplek kalian, sudah jadi sunduk gini dimakan. Wow, enak, 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 enak. Hasil beli bakule ya sama aja kalian curang gitu. Itu ya. Intinya ujian praktek yang pertama kalian mengolah bahan dasar telur itu jadi olahan masakan yang bergizi dan enak. Itu jangan lupa di plating di akhirnya, difoto dulu di platingnya. Kemudian hasilnya pada saat kalian ngicip makanannya dilihatkan, diperlihatkan dengan kamera. 1 sendok aja cukup. Kalau bersendok-sendok kelamaan Pak Edo jadi lapar nanti. Ya sebenarnya Pak Edo punya ide, setiap masakan yang sudah jadi Pak Edo suruh kirim ke sekolah. Tapi nanti kalau 20 siswa kali 4 kelas, itu kan totalnya udah berapa tuh? Udah 80-an anak yang ngirim ke sekolah. Nanti Pak Edo yang makan, Pak Edo jadi kayak Ivan Gunawan dong ya, besar nanti itu. Jadi diicip sama kalian sendiri, masak-masak sendiri, makan-makan sendiri, atau dimakan sama orang tua kalian juga nggak apa-apa. Itu bagus tuh, kayak ditutup kaleng, bukan tutup kaleng, kayak di kaleng kongguan itu loh, ya, makan bersama fotonya, itu juga boleh, juga bisa dimakan bersama dengan keluarga juga boleh. Yang lebihnya amannya ya dimakan sama kalian aja. 1 suap sendok gini, cetik, makan, enak Pak, sudah selesai videonya. Rangkaian videonya sudah selesai dari alat, bahan, cara memasak, cara penyajian, dan juga cara merasakan rasa telur itu bagaimana. Responnya Pak Edo mau lihat. Kalau kalian makan, matanya kedip-kedip, itu berarti asin. Dah, itu udah jelas gitu. Itu ya, itu untuk ujian praktek yang pertama. Terus yang kedua, nah indikator penilaiannya seperti ini, rubrik penilaiannya ya. Kalau resepnya atau bahan-bahannya di videonya itu ada maksimal poin 4. Kemudian persiapan bahannya ada telur, garam, cabai, micin sedikit perlu, oke ada 4. Kemudian proses memasaknya ada menuangkan minyak, membulak-balik telur, nilai 4. Kemudian hasil masakannya di platingnya bagaimana, ada wortelnya, ada timunnya, nilai 4. Kemudian sikap kerja akhirnya pada saat mengicipi telurnya itu bagaimana, juga Pak Edo nilai skor 4. 4 kali 5 untuk aspek penilaiannya kan ada 5 poin. 4 kali 5 skor maksimal 4 dikali 5 aspek penilaiannya sama dengan 20. 20 kali 100 berapa? 20 kali 100. 2000. 2000 bagi 20 skor maksimal. Berapa hasilnya? 100. Bagus, Vincent.
Ya jangan prakarya terus tuh. Matematika juga ada. Besok Senin udah ujian sekolah. Itu loh. Oke, kemudian aspek yang kedua. Jadi ada dua pilihannya, jangan praktek ya. Yang pertama kalian mau mengolah, atau yang ketiganya ini, merancang, membuat, menyajikan. Merancang, membuat, dan menyajikan. Ya, kerajinan dari bahan logam, batu, atau plastik. Nah, kalau logam, Pak Edu rasa nggak mungkin. Kalian perlu alat las. Nggak mungkin Pak Edu suruh ngelas, itu nggak mungkin. Malah gosong mukanya nanti. Kemudian batu juga nggak mungkin. Anak-anak silakan ujian prakteknya membuat api unggun berbahan dasar batu. Rumah kalian yang kebakar nanti malah. Itu nggak mungkin juga. Jadi yang paling mungkin tuh plastik lah. Sederhana, mudah dicari, mudah dibuat juga. Nah, jadi berbahan dasar limbah plastik. Unsur yang akan Pak Edo nilai ada 3. Lebih sedikit dari aspek pengolahan tadi. Tapi bobot kesulitannya lebih susah yang keterampilan mendaur ulang. Kalau menurut Pak Edo. Karena menurut Pak Edo untuk cara mengolah itu lebih terstruktur. Membuat telur kan kalian sudah sering. Telur mata sapi sudah sering. Telur dadar juga sering. Nah, kalau yang cara yang kedua ini, mereduce atau mendaur ulang bahan plastik menjadi bahan yang siap pakai atau yang bermanfaat, itu lebih susah. Nah, ini ada contohnya, cara membuat, apa nih namanya? Nah, ini, wadah pensil dari botol plastik. Nah, wadah pensil dari botol plastik. Sudah ada gambaran ya seperti apa ya? Kalau enggak, tadi yang kedua, cara membuat pot dari bahan plastik, dari botol bekas plastik itu. Nah, unsur yang akan Pak Edo nilai yang pertama, kesesuaian produk dengan tema. Nah, jadi di awal video kalian menjelaskan dulu. Oke, Pak Edo, untuk hari ini jangan praktek, saya akan membuat produk figura foto berbahan dasar plastik, botol plastik bekas. Nah, kalian bilang figura foto, tapi hasil yang dihasilkan dari kinerja kalian malah tempat pensil. Itu kan nggak sesuai. Itu sudah Pak Edo silang besar itu nanti. Pak Edo akan kasih nilai 0. Itu. Ya, kesesuaian dengan produk atau temanya. Kalau kalian mau membuat tutup pensil atau duskrip tempat pensil itu ya sesuai dengan temanya, ya udah isi isi pekerjaan kalian tuh sama. Yang kedua, kreativitas. Jadi kreativitas ini tidak bisa Pak Edu batasi, bebas ya. Kalian boleh ambil dari plastik, punya mamah kalian, botol plastik atau kaleng, toples plastik, atau plastik, nah itu plastik, kantong plastik itu kalau kalian punya di rumah banyak, itu kan dipotong-potong jadi sulap plastik, itu juga bisa tuh. Jadi sulap itu juga bisa, atau banyak lah. Jadi kreativitas ini tidak bisa Pak Edu batasi. Bisa kalian membuat segala macam dari bahan dasar plastik. Intinya dari bahan dasar plastik itu. Kalau kalian mau menambahkan dari bahan plastik itu tambah semacam manik-manik, ya, manik-manik itu kayak yang buat gelang, gelang, gelang itu, atau kalung manik-manik itu ditempel pakai lem tembak, itu juga bisa. Intinya bahan dasarnya dari plastik, botol plastik, plastik resek itulah. Nah, yang ketiga, keindahan. Nah, keindahannya nanti Pak Edo akan nilai, silahkan dikasih tunjuk. Kalau kalian keindahannya membuat tempat pensil, ya dikasih tunjuk, kasih tunjuk, kemudian dimasukkan pensilnya. Tak, dimasukkan pensilnya ke tempat pensil, kasih tanda jempol. Terima kasih Pak Edo, ini hasil karya saya. Diputar ini, dilihatkan di kamera, selesai. Itu.
Jangan lupa sama halnya dengan cara mengolah, cara prosesinya, cara pembuatannya perlu kalian videokan. Pak Edu takut nanti kalau kalian tidak videokan, di tiap-tiap cara pembuatannya kalian bisa beli, bisa dibantu dengan orang tua kalian. Tidak boleh bantuan dari orang tua kalian, buat sendiri saja. Ya, yang sederhana saja, Pak Edu tuh mau lihat cara-caranya awal, botol plastik di foto crack itu. Kemudian alat-alat yang digunakan gunting, lem tembak, manik-manik, atau gergaji, kemudian tang obeng, segala macam foto itu. Ya, dikasih tunjuk. Kemudian cara pengolahannya, pertama lehernya digunting gini. Cara mengguntingnya pertama ditunjukkan di foto bisa atau di video juga bisa. Ya, jadi foto atau video, tapi cara mengumpulkannya dalam bentuk video. Foto-foto kan digabungkan video lebih mudah. Itu. Terus cara menempelkannya nanti manik-manik di botol plastik itu caranya bagaimana? Pakai lem tembak. Itu diperlihatkan. Dan yang terakhir ditunjukkan ke Pak Edo. Ini hasil saya, Pak. Cara gunanya apa? Contoh tas plastik. Ya udah, tasnya dalam bentuk apa dibuka, direview, dilihatkan ke Pak Edo. Setelah itu di bagian terakhir ucapan salam atau terima kasih selesai. Itu saja. Nah, ini ada contoh cara pembuatan tempat pensil, ada kertas HVS ukuran folio itu untuk membuat skema atau ya bentuknya. Jadi digambar dulu di HVS. Buatnya mau seperti apa. Kemudian pensil, penghapus, cutter, gunting dan lain sebagainya dipersiapkan. Itu. Nah, yang akan Pak Edo nilai ada 3 aspek berarti. Yang pertama, kesesuaian produk dengan tema. Ya, bahan sesuai tidak. Kalau sesuai 4. Ukuran sesuai tidak. Ukurannya kecil, tidak terlihat. Ya Pak Edo kasih 3. Kalau ukurannya sesuai, besar, bagus, menarik, akan Pak Edo kasih nilai 4. Bentuknya sesuai tidak. Tadi bentuknya sih di judulnya membuat tempat pensil, malah jadinya tempat sampah. Ya kan aneh itu. Akan Pak Edo kasih nilai 1. Itu. Kreativitasnya ini. Kreativitasnya oke lah. Nggak mungkin nih anak membuat seperti ini cara botol plastik menjadi figura foto. Oke, bagus. Kreatifnya sangat luar biasa. Edukasi nilai 4. Kemudian yang terakhir keindahannya. Nanti dikasih tunjuk itu keindahannya. Hasilnya seperti apa. Wow, hasilnya oke lah bisa dijual. Ya, contohnya seperti itu bisa dijual. Atau bisa digunakan di tempat meja belajar kalian. Kasih 4. Itu. Nah, ada 3 indikator aspek penilaian, jadi total maksimal 4 kali 3 sama dengan 12. 12 kali 100 berapa? Matematika dulu. 12 kali 100. Iya, nggak tahu 12 kali 100. 1.200. 1.200 bukan? Iya, bagi 12 berapa? Nggak tahu ya, ya wis ya. Yes, ya, itu skor maksimalnya itu ya. Intinya skor maksimal per indikatornya ada 4. 4 poin maksimal dari range nilainya 1 sampai 4. Itu. Jadi nanti di setiap indikator penilaiannya, range nilainya dapat berapa, Pak Edo akan tambahkan di situ, akan Pak Edo kalikan 100 bagi skor maksimalnya 12. Dan hasilnya itu. Itu ya. Apakah ada pertanyaan dulu untuk ujian praktek? Ayo, ini sudah 9.45, habis ini Mandarin. Adakah yang perlu ditanyakan? Dan jangan khawatir, nanti untuk setelah ujian sekolah, Pak Edo akan kasih file PDF, urutan, atau langkah-langkah lah cara pembuatan ujian praktek lebih jelasnya seperti apa. Kalau ini sudah jelas, silahkan dibuat. Ya, ada 2 option pilihan ujian praktek. Kalian mau mengolah atau mendaur ulang. Itu sudah. Tingkat kesulitannya dua-duanya sama. Kalau mau masak,
ya pasti cara memasaknya. Kalau mendaur ulang itu bahan-bahannya tidak ada di dapur kalian, jadi perlu mencari. Itu. Jadi tingkat kesulitannya sama, tingkat kemudahannya juga sama. Sekreatif kalian, Pak Edu minta hasilnya dalam bentuk video. Itu ya. Ada pertanyaan dulu tentang ujian praktek? Nanti silakan dibaca lagi. Pak Edu akan kasih dalam bentuk file PDF. Ya, setelah ujian sekolah kalian bisa lihat di file prakarya sesuai kelas kalian masing-masing. Silakan di-download dan silakan kalian pelajari. Itu. Ada pertanyaan lagi tentang ujian praktek? Cukup? Yang cewek-cewek cukup? Ini banyak cewek-cewek nih. Kok nggak dijawab nih? Cukup, Pak. Aku, Pak. Oke ya, paham ya berarti ya. Oke, Pak Edo akan kasih latihan ujian sekolah. Jadi latihan ujian sekolah yang pertama kemarin 20 soal, yang mengerjakan Pak Edo kasih kesempatannya 2 kali, itu dihafalin. 20 soal keluar. Sama yang ini yang kedua di kelas 8, rata-rata soal di kelas 8 lah. Itu juga keluar 15 soal. Ya, jadi sudah ada 35 soal yang keluar. Silakan dipelajari, screenshot ya apa-apa lah. Untuk belajar lah, terserah kalian. Habis ini Pak Edo share, Pak Edo tidak akan memberi batasan. Sewaktu kalian sudah free, tidak ada tugas lagi, silakan dikerjakan sambil belajar. Itu ya, untuk ujian praktek silakan dicicil mulai dari sekarang. Itu, untuk ujian prakteknya. Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan, Pak Edo rasa cukup. Pak Edo ucapkan terima kasih, sampai jumpa. Dan ya mungkin nanti kalau ada tanya, bisa melalui Vincent. Vincent biar WA Pak Edo. Itu ya. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa. Selamat belajar kembali, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Pak. Oke, Pak, kalau ini Pak, aku misal finishingnya ini Pak, biasanya aku telur sama daging yang dibakar. Lah itu dagingnya juga ditunjukin cara buatnya enggak Pak? boleh, nggak apa-apa. Itu kan juga jadi kesatuan ya. Dari Jadi marinasinya proses. Pak, berarti Pak. Gimana? Dari marinasinya dulu. Kan dagingnya kan sebelum dibakar dimarinasi dulu Pak. Nah, itu dagingnya mungkin kamu udah mateng aja. Jadi Oh, udah prosesi matang. telurnya aja. Nah, Oh. waktu platingnya, ya, Iya, waktu Pak. platingnya itu taruh dagingnya, dikasih tunjuk ke Pak Edo. Oh ya Pak, siap Pak. Ya kan itu udah jadi daging ya. Itu Oh ya. ya Pak. Waktu platingnya tuh jangan foto aja, dilihat kan. Berarti kalau ditambah Indomie, Sama berarti Indominya kalau udah jadi aja Pak. Nah, itu juga boleh. Indominya juga jadi aja nggak apa-apa. Oh ya Pak, siap Pak. Itu. Intinya setiap sudah jadi Indominya, nggak usah prosesi cara pembuatannya. Oh ya Pak, Dilihat siap kan Pak. Indominya sudah jadi, dicampurkannya bagaimana, platingannya bagaimana. Oh ya Itu. Pak, siap Pak. Oh ya Pak. Oke, Vincent. Oh ya, terima kasih Pak. Oke, Vincent. Selamat pagi Pak. Oke.